Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Goza Sediokata. Di video kali ini kita bakal menjelaskan gimana caranya kejar jam tayang 4.000 jam tayang ataupun 3 juta jam tayang ataupun 10 juta jam tayang di long video ataupun short video juga tentunya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas seperti apa caranya dan juga secara perlahan aja kita sama-sama belajar. Dan video kali ini terkhusus dan teruntuk hanya untuk pemula saja. Kalau yang udah pro-pro, skip aja deh, nggak usah ya, karena ini hanya untuk pemula saja. Oke, pembahasannya adalah pembahasan yang pertama itu 1000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang ataupun 500 subscriber ataupun 3 juta jam tayang. Jadi caranya adalah yang pertama kita lakukan adalah yang pasti membuat channel YouTube itu sendiri. Terserah mau kategorinya seperti apa channel YouTube itu, mau seperti kartun ataupun voice over ataupun review terserah, ataupun real vlog kayak punya aku terserah. Nah jadi kalau udah dapet nih kategori channel kita mau seperti apa, baru kita cari konten ataupun kita memikirkan atau membuat skripsi konten kita atau narasi kita. Kalau misalkan kita itu udah nemu konten kita, terus juga niche-nya kita atau kategori kontennya kita, terus juga pokok pembahasan kita, narasi kita udah kita buat, skripsi kita udah, deskripsi juga udah kita buat. Sekarang kita membentuk konten ataupun videonya, contoh seperti video ini. Oke. Terus juga kalau misalkan reupload, kita nyari sumbernya dari mana. Terus juga kalau misalkan konten kita ini berupa voice over ataupun alur cerita seperti itu, kita harus menguasai videonya dulu, filmnya dulu, terus baru kita buat deskripsinya, terus kita buat skripnya juga seperti apa, seperti itu. Tergantung channel kita mau video long ataupun mau video yang short seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk short nih, bermain di short, oke. Kalau misalkan awal-awal kita nyari memang rada susah, tapi karena ada pepatah, usaha dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, kan seperti itu. Nah, maka kembali lagi ke si konten kreatornya. Misalkan dia bermain di short nih, otomatis kalau dia di short berarti dia harus konsisten. Misalkan konsisten seperti ini. Oh, nanti aku upload misalkan 5 video. Misalkan seperti oke, 5 video per Sabtu Minggu, misalkan seperti itu. Dia berarti otomatis udah konsisten banget nih. Udah luar biasa konsisten lah pokoknya. Nah, misalkan ada yang konsistennya oke, aku mau upload juga 10 video per 1 bulan. Nah, jadi misalkan 5 video 1 minggu, otomatis dia harus minimal 1 hari atau dalam 2 hari dia harus bikin 1 video, atau bahkan 2 lebih, atau 3 lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kalau misalkan 1 bulan 10 video, berarti dalam 1 minggu dia harus nyelesain misalkan 5 video gitu loh. Atau misalkan 2 minggu udah selesai 10 video. Dan itu baru proses pencarian bahan, pencarian data, pencarian skrip, pembentukan narasinya. Kalau misalkan reupload, dia nyari dari sumber mana yang kiranya konten ini bakal menarik di YouTube, seperti menarik penonton di YouTube. Nah, jadi kalau udah dapat sumbernya, dapat segala narasinya ataupun skripsi dan deskripsi dan juga platformnya dari mana kita ngambil, nah baru kita mencari yang namanya proses editing. Nah, misalkan kita nyari editing nih, kita ngebentuk di cut, scene ini di cut, terus juga video ini dihilangkan, terus soundtracknya juga diubah, terus juga voice over diisi dengan suara kita, seperti itu. Makanya kerjaannya harus sabar dan konsisten seperti itu, karena ada pepatah, kembali lagi, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, seperti itu. Nah, misalkan kita mau nyari yang pertama dulu nih, misalkan kita nyari 1000 subscriber, berarti kita nyari 1000 subscriber, kita harus sering bikin konten dan juga share ke media sosial, just like-nya, pasti share dulu. Nah, setelah share, kita nyari juga namanya adalah 4.000 jam tayang untuk long short-nya, dan 3 juta ataupun 10 juta jam tayang untuk short-nya, agar bisa dimonetisasi dan menghasilkan cuan. Berarti, kalau misalkan menghasilkan cuan, berarti kita harus tadi apa, kembali lagi adalah konsisten. Berarti kita harus upload misalkan kayak tadi 5 video untuk 1 minggu ataupun 10 video untuk 1 bulan. Bukan berarti kita adalah kreator brutal konten, bukan seperti itu. Kalau brutal konten berarti dia 1 hari 5 video, 2 hari 10 video, 3 hari 15 video, berarti itu adalah brutal konten kreator. Tapi kita enggak, kita mainnya adalah santai, smooth, kalem, tapi kita punya alur
seperti itu. Misalkan ya kayak tadi, 1 minggu 5 video, atau 10 video untuk jangka 1 bulan, dan 1 bulan lagi kita kembali lagi dengan 10 video, dan itu terkhusus dan teruntuk hanya untuk short saja, untuk kejar 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, 3 juta jam tayang, ataupun 10 juta jam tayang, seperti itu. Hanya untuk kejar itu saja. Makanya harus konsisten dari sekarang kalau bikin konten, harus misalkan tentuin nih kategori lu apa dulu gitu loh. Misalkan kategorinya alur cerita, ataupun drama pendek, ataupun seperti apa, terserah kalian mau seperti apa. Nah, pada intinya adalah konten itu harus bisa menarik penonton. Bener banget, menarik penonton. Kalau misalkan konten lo udah bagus-bagus, ngeditnya 1, 2, 3 jam, kalah sama yang posting mohon maaf sebelumnya kebun singkong, terus juga kayak ladang, terus juga kayak ngetrip di jalan. Dan bisa dipikirkan mereka hampir nggak ada pakai editing sama sekali, ya kan? Cuma modal kamera dan modal soundtrack yang viral aja, ya kan? Terus juga videonya nggak bisa dibilang nggak bagus-bagus amat gitu loh. Dan kalah dengan kita yang ngedit durasi 10 menit buat ngedit video, terus juga 20 menit buat ngedit video, ya kan? Kita kalah dengan yang cuma modal kamera, terus juga soundtrack yang viral, ya kan? Bisa kalah. Why gitu loh. Nah, kembali lagi, misalkan kita pakai video yang bagus, sesuaikan dengan soundtrack kita juga. Soundtrack sangat berpengaruh sebenarnya untuk menarik penonton. Oke. Terus untuk video tadi harus konsisten. Ingat, harus konsisten. Misalkan 1 minggu 5 video, ataupun 1 bulan 10 video, seperti itu. Asalkan jangan jadi brutal content creator, oke? Itu nggak bagus juga. Harus nentuin juga. Oke. Nah, mungkin dari videonya juga kita harus menyesuaikan dengan soundtrack tadi. Kembali lagi ke soundtrack ya. Kita habiskan di video ini saja. Kembalikan ke soundtrack. Nah, di soundtrack itu kita harus bisa nyari musik yang lagi viral sekarang. Misalkan pelangi-pelangi nih, yang misalkan yang lagi viral banget, boleh dipakai untuk di video kita, terutama di short nih. Di short itu, karena di short ini kan bebas aja gitu loh. Misalkan videonya sedih, ya soundtracknya sedih juga. Misalkan videonya perjuangan, ya kan, demokrasi ataupun proklamasi, otomatis musiknya strong dong, pasti kayak kuat banget gitu loh. Cara musiknya juga pun kayak metal, ataupun pop, ataupun hardcore metal, mungkin seperti itu, ataupun instrumen, cuman pembawaannya yang lebih keras gitu loh. Boleh seperti itu. Jadi misalkan masalah video tadi sama soundtracknya harus sesuai, ataupun kita menggunakan soundtrack yang viral sekarang untuk bisa memancing 1000 subscriber, 4000 subscriber, ataupun 500 subscriber, ataupun 3 juta jam tayang, ataupun 10 juta jam tayang, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini videonya. Kalau misalkan ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf juga. Dan untuk yang berpuasa, selamat berpuasa menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai berbuka nanti. Terus juga untuk yang baru memulai jadi konten kreator di dunia YouTube, boleh di komen di bawah sini, oke? Dan gua akhiri, gua Gozas Studio Kata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.